Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ahmad M dengan NIM 244-11783 dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan Fakultas Teknik Komputer Program Studi Informatika. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berada pada pertemuan ke-9 yang ada pada mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Muhammad Akram Hamzah, Eskom Mkom. Oke, jadi materi yang saya bawakan yaitu adalah rekursif. Jadi, rekursif merupakan salah satu pengulangan yang cukup penting dalam kita mempelajari bahasa pemrograman. Konsep rekursif ini dapat digunakan untuk menyusun menjadi rumus yang dapat digunakan sebagai solusi persoalan sulit ataupun sederhana yang ada di dalam tersebut. Terdapat sebuah permasalahan yang sulit jika diselesaikan dengan metode yang iteratif, yakni menggunakan perulangan atau loop for, while, dan do while. Rekursif dapat juga digunakan untuk mendefinisikan permasalahan dengan konsisten dan sederhana, karena dapat mengekspresikan algoritma dalam sebuah rumusan yang menjadi tampilan algoritma tersebut mudah untuk dianalisa. Rekursif adalah salah satu metode di dunia matematika yang dapat kalian definisikan menjadi sebuah fungsi yang mengandung fungsi itu sendiri. Rekursif diimplementasikan pada sebuah fungsi yang terus memanggil dirinya sendiri sampai satu keinginan untuk berhenti dalam algoritma tersebut. Atau rekursif merupakan suatu teknik pemrograman dengan cara memanggil sebuah fungsi dari dirinya sendiri, baik itu secara langsung dan tidak langsung. Realisasi rekursif yaitu rekursif langsung, berarti dalam fungsi tersebut terdapat statement untuk memanggil dirinya sendiri. Kemudian rekursif tidak langsung merupakan realisasi fungsi yang dapat cross rekursif, yaitu jika realisasi fungsi f mengandung fungsi g yang realitasnya adalah aplikasi terhadap f. Dalam matematika, faktorial adalah hasil perkalian menaik dan ditulis dengan tanda seru. Sebagai contoh, 4 faktorial ditulis dengan 4 tanda seru dan nilainya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4, yaitu hasilnya adalah 24. Atau 7 faktorial ditulis dengan 7 tanda seru sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7, dan hasilnya adalah 50.040. Dan berikut ini adalah kode program C++ fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Oke, jadi ini merupakan kode untuk menghitung faktorial pada C++. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, misalkan sini saya memberikan 7 faktorial, hasilnya adalah 50.040. Dan untuk penjelasannya sendiri adalah seperti berikut. Ya, untuk membaca kode program yang melibatkan function, sebaiknya mulai dari bagian main terlebih dahulu agar kita bisa melihat bagaimana fungsi tersebut dipanggil. Di fungsi main, pada baris ke-20 sampai ke-21, kode program akan meminta inputan dari user, yakni angka yang akan dihitung faktorialnya. Angka tersebut akan disimpan ke dalam variabel angka.
Kemudian di baris ke-23 terdapat pemanggilan fungsi hitung faktorial angka. Di sini angka dikirim sebagai argumen dari fungsi hitung faktorial. Pendefinisian fungsi hitung faktorial ada di baris 5 sampai 10. 5 sampai 10. Fungsi ini menerima nilai inputan ke dalam parameter input. Di dalam fungsi hitung faktorial, terdapat kondisi if untuk memeriksa apakah parameter input bernilai lebih dari 1 atau tidak. Jika ia jalankan perintah return input dikali hitung faktorial input dikurang 1, inilah yang dimaksud dengan rekursif, di mana fungsi ini memanggil dirinya sendiri. Jika ternyata kondisi if input lebih dari 1 bernilai false, maka fungsi hitung faktorial akan mengembalikan angka 1. Dan mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.